Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Kamis 26 Desember 2024. Ini tanaman kita ada di 19 HST. Oke, dimana di hari kemarin Rabu tanggal 25 Desember 2024. Ini di Dusun Pesulor, Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Diguyur hujan itu mulai jam 12 siang. Jadi jam 12 siang sampai kurang lebihnya setengah 2 diguyur hujan lebat. Kemudian sempat terang atau reda sampai setengah 4. Setengah 4 hujan lagi sampai kemungkinan ya jam 10-an itu ngerceh terus. Ngerceh itu gerimis itu Mas Bos. Nah, gerimis sampai kurang lebih jam 10. Dan dengan intensitas hujan yang seperti itu, tanaman bawang merah itu beresiko dikunjungi jamur karena emang posisinya lembab kan seperti itu ya. Nah, terus dapat suplai nitrogen yang berlebih dari pemupukan mungkin dan dapat tambahan juga dari air hujan. Nah, jadi pasti beresiko. Untuk menangani atau untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Tresno Tani kan juga seorang petani biasa ya, yang tak luput dari kesalahan. Teorinya pun juga pas-pasan, prakteknya pun juga kurang lebihnya juga samben ya, jadi tidak fokus di sawah seperti itu. Jadi untuk tenaga dan waktunya juga berbagi, dan kemungkinan besar kita tidak bisa mempraktekkan 100% sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman kita. Ya, nanti kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf. Tapi setidaknya usaha atau ikhtiar kita itu sesuai dengan teori atau kaedah-kaedah penanaman bawang merah yang sudah kita pelajari ya Mas Bos ya. Untuk lapangannya kita fleksibel seperti inilah. Analoginya atau persamaannya, dokter atau nakes saja bisa sakit, ya kan? Apalagi hanya seorang petani biasa, pasti tanamannya juga kemungkinan juga ada kemungkinan untuk terkena penyakit maupun hama. Nah, karena itu semuanya atas kehendak dari Sang Maha Kuasa, kan seperti itu Mas Bos. Nah, kenapa dokter atau nakes lainnya pengetahuan di dunia kesehatan bagus tapi bisa kena sakit ya? Karena itu emang sudah garis atau ketentuan dari Allah bahwasannya ada sakit dan pasti ada kesembuhan. Nah, seperti itu. Tapi kenapa kok bisa begitu? Mungkin juga karena beliau-beliau itu tidak bisa menerapkan teori yang sudah dipelajari atau yang sudah diketahui. Jadi seperti itu ya. Toh kita sebagai umat Islam pun juga kita tahu hukum-hukumnya, kita juga melanggar, kan seperti itu Mas Bos. Nah, siapa tahu nakes-nakes itu sudah tahu kalau makanan ini kurang bagus, tetap dimakan karena enak. Nah, seperti itu. Sama kayak petani bawang merah, kita tahu ya kayak bahan-bahan asul nanti untuk ini, untuk fungi ini, untuk insek ini, untuk ini. Tapi kita tidak bisa mempraktekannya karena waktu, mungkin nggak ada waktu, tenaga nggak ada tenaga. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini dinamis dan fleksibel ya kalau dalam dunia pertanian bawang merah. Oh ya, untuk pencegahan Tresno Tani itu setiap hari menyeprai fungisida Mas Bos. Raketang itu nanti cuma bahan aktif zineb plus kalsium ataupun campur-campur juga ya. Untuk ini tadi karena berhubung kemarin kan ini di sini hujan lebat dan lama, kita tadi pagi menyeprai tanaman kita menggunakan Nevos ya. Nevos itu kandungannya ada tembaga oksiklorid, terus simoksanil sama zineb ya. Ya, kita kasih itu tunggal, kita tadi memakai 3 sendok menggunung. Nah, seperti itu. Sesuai dengan yang ada pada label untuk pencegahan biar tanaman kita aman, nah, terlindungi dari jamur maupun bakteri. Oke, seperti itu. Kenapa Tresno Tani memakai tembaga oksiklorid? Ya, tembaga kan ada banyak ya. Ada yang 2 yang biasanya dipakai di pertanian, tembaga hidroksida dan tembaga oksiklorida. Untuk tembaga hidroksida itu
cara kerjanya cepat, ya kan. Kalau tembaga oksiklorid dia lambat. Nah, lambat tapi dia juga bisa bertahan lama. Makanya Tresno Tani memakai Nevos atau tembaga oksiklorid. Nah, seperti itu alasannya. Dan tembaga oksiklorid itu tidak sepanas dari tembaga hidroksid. Nah, makanya Tresno Tani memilih ini. Walaupun kalau secara kekuatan bagus yang hidroksida ya, tapi kita mengambil efek samping yang minim. Ya, jadi nanti biar tidak begitu pucuk kuning atau tanaman kita tidak begitu kuning. Oke, seperti itu. Untuk tanamannya ya seperti ini. Ini dari sektor barat Mas Bos ya. Dan ini yang lintringan. Nah, yang lintringan seperti ini. Nah, alhamdulillah lumayan. Nah, kalau dari kekakuan ya seperti ini. Alhamdulillah lumayan bagus. Nah, ini suaranya. Oke, untuk yang di lahan utama sangat riskan sekali Mas Bos. Itu pertumbuhannya cepat, banter, dan hujannya seperti ini. Makanya kita ambil teknik atau cara itu penyemprotan fungisida itu terus menerus setiap hari dengan rollingan. Jadi biar efektif dan kita juga tidak keluar banyak modal seperti itu. Ya bukan tidak keluar banyak modal, ya modalnya juga banyak, tapi kita sistem setiap hari. Jadi setiap hari tanaman kita ini mendapatkan perlindungan dari fungisida dengan berbagai bahan aktif. Jadi beda-beda ya. Jadi kemarin kan kita menyeprai menggunakan Nativo ya kan, terus plus Zineb plus Remazol P di kemarin terus hari ini kita spray menggunakan Nevos atau tembaga oksiklorida plus Zineb dan Semoksanil, kan isinya itu Nevos. Nah, di setiap hari kita spray 3 bahan aktif ya. Oh ya, Tresno Tani ini tanamannya juga pucuknya kuning, itu kena tembaga hidroksida oksiklorid. Nah, makanya Tresno Tani nggak pakai yang hidroksida karena setiap hari kita rencananya nyepray. Nah, seperti ini. Terus, nah seperti ini loh Mas Bos, karena efek hujan yang kemarin, ini ada tanaman yang nggak kuat. Nah seperti ini. Nah, ini kita pantau dulu, dan ini ada yang seperti ini, tanaman seperti ini. Nah, ini busuk daun, kita kasih bahan aktif itu tadi supaya yang terinfeksi itu di sini ini kering. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah kering, nggak basah. Nah, sudah kering. Insya Allah kalau sudah kering tidak menular Mas Bos. Tanda dan ciri-ciri utama ya kalau jamur itu cepat menular itu dari baunya. Kalau baunya masih menyengat berarti jamur atau bakteri tersebut itu berkembang biaknya cepat, dia menularnya juga cepat. Jadi tanda-tandanya itu kalau sudah tidak begitu berbau ya masih tetap bisa menular, tapi tidak setinggi kalau dia itu berbau. Nah, kalau berbau bisa cepat, dalam sepersekian detik dia sudah menyebar bisa. Nah, seperti itu ya. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Ini konten setiap hari mungkin kita update terus supaya nanti teman-teman juga bisa memantau bahwasannya perlakuan yang seperti ini nanti berdampak ke tanaman atau ketanamannya seperti apa, nanti bisa kita pantau bareng-bareng. Jadi nanti ini buat bahan evaluasi kita bersama, kita belajar bareng-bareng, karena sharing tanpa bukti di lapangan itu nanti juga kurang tepat ya. Dan Tresno Tani minta doanya supaya tanaman kita ini bisa selamat sampai panen. Oh ya Mas Bos, prinsip itu mungkin bisa berbeda ya. Prinsip pengobatan, prinsip pemupukan, prinsip perawatan itu beda-beda. Tetapi yang penting kita tidak keluar dari jalur kaedah-kaedah yang sudah dibuat. Nah, kita insya Allah tetap bisa bersatu. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun ada perbedaan,
Itu sebagai bahan pertimbangan kita, juga sebagai evaluasi kita bersama untuk menjadi petani yang lebih sukses dan maju ke depannya. Jadi jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk belajar. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan itu bukan semata-mata berbeda, tapi kita ambil sisi bagusnya atau sisi positifnya. Sisi positifnya tadi untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu, tidak panjang lebar. Ya walaupun sudah panjang lebar, hehehe. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisinya masih agak sakit. Oke, kita tidak jegur ke kedoan atau ke bedengan atau ke got karena posisi kostum kita tidak memungkinkan, bukan kostum bermain di lahan. Oke Mas Bos, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.